Oke guys, selamat datang di channel gue lagi. Channel yang subscribe-nya masih sedikit, tapi belum banyak yang subscribe, tapi nggak apa. Yang penting kalian bisa menikmatin video ini, bisa tahu penjelasan aku, ya kan ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe tentunya ya. Yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel ini semakin berkembang, ya kan. Walaupun sekarang udah 50 subscriber, tapi saya sudah bersyukur, sudah alhamdulillah. Ternyata banyak yang support, banyak yang suka sama video-video saya, sama teman saya, kayak gitu ya. Nah, kali ini aku mau jelasin. Kalian tahu kan, kalau di Jepang itu mulai dari kecil, dewasa sampai tua, mereka itu sudah diajarin yang namanya jaga kebersihan. Yang mau aku jelasin kali ini adalah untuk buang sampah pada tempatnya, ya kan ya. Nah, karena kalian pernah tahu kan, pasti di sekeliling Jepang ini jarang banget yang namanya sampah-sampah itu berserakan di mana-mana, ya kan. Entah itu di jalan raya, entah itu di pinggir-pinggir kali. Dan saya pernah melihat itu di kali itu ya, setiap hari lihat kali itu bersih semua. Saya itu sampai heran ya, kenapa kok bisa sampai kayak gitu. Ternyata mereka itu dari kecil, dari mereka TK, SD, SMP sampai SMA dan seterusnya, mereka itu selalu dibekali sama yang namanya tentang kebersihan. Tentang mereka yang pertama kali itu mereka membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, karena kita akan bahas itu, ya kan ya. Ini kalau di Jepang itu ya, membuang sampah itu nggak semuanya dicampur. Ya, kenapa nggak semua dicampur? Karena ini ada yang namanya itu plastik itu bermacam-macam. Kalau di sini ya, ada warnanya biru. Nanti saya jelasin dulu. Ini biru, ada yang warnanya pink. Ya, ini warnanya pink. Ada warnanya kuning. Ada yang warnanya putih. Nah, dari semua plastik ini atau kantong plastik ini itu membuangnya itu berbeda-beda. Akan saya jelasin persatu ya. Untuk kantong plastik putih ini, orang Jepang itu biasanya mereka membuang yang plastik, pokoknya semacam plastik atau pokoknya bungkus yang ada plastiknya, nanti dikumpulin jadi satu seperti ini. Pokoknya khusus plastik dan botol. Nah, nanti kan ada yang namanya itu buangnya itu juga enggak sehari Senin ini semua enggak, berbeda-beda. Nanti akan saya jelasin persatu. Oke. Nah, tadi kan udah saya jelasin kan, plastik ini itu mereka gunainnya cuman untuk naruh plastik atau enggak. Kalau plastik ya plastik semua, kalau botol semua, ya gitu ya. Dan botol itu di sini tuh kalau kan plastik kan pasti ada plastiknya itu kan, di sekeliling itu kan. Nah, itu harus dilepas dulu, baru botol baru dimasukin seperti itu ya. Ini untuk plastik warna putih, ini khusus untuk plastik. Dan warna kuning, nah ini kuning ya kan, warna kuning. Nah, kuning ini sendiri ini itu untuk membuang yang namanya, udah ada gambar-gambarnya di sini kalau kalian bisa lihat itu, ya kan bisa lihat kan tuh. Nggak saya jelasin. Maaf, batuk dikit. Ini untuk plastik kuning ini biasanya untuk membuang berbagai macam sampah yang tidak basah tentunya ya, yang kering.
Contohnya kayak karton, kayak kardus bisa dimasukin di sini, dan baju bisa dimasukin di sini, dan popok bayi, terus popoknya kakek-kakek itu juga bisa dimasukin di sini. Ini ada boneka bisa dimasukin di sini, dan kalian bisa beli di supermarket yang lebih besar pun ada seandainya kalian ingin membuang yang namanya boneka seperti itu atau benda-benda yang besar lah kayak gitu. Terus banyak lagi, pokoknya semacam kayak gitu ya. Ada kaos kaki, ada baju, ada handuk seperti itu, mereka dimasukin di sini, dimasukin di warna kuning ya. Oke, yang warna kuning udah saya jelasin, dan sekarang saya mau jelasin yang warna pink yang kecil ini ya. Ini kalau kalian bisa lihat nih, kalian bisa lihat nggak sih, ini kan ada itu gambar-gambar. Oke. Nah, untuk warna kuning ini sendiri biasanya mereka membuang yang makanan sisa-sisa seperti kulit pisang, terus apel yang sudah busuk bisa kalian masukin di sini, atau enggak yang di wastafel itu kan ada kotoran lah, kalian bisa masukin di warna pink. Terus ada ini apa namanya, tulang ikan, tulang ayam bisa kalian masukin di warna pink. Terus masih banyak lagi, pokoknya ini untuk khusus yang basah dan bisa didaur ulang seperti itu ya. Ini kalau kalian seandainya kalian memasukin ini kan untuk itu ya, untuk makanan yang tidak dimakan ya, kan udah kalian masukin di sini ya. Kalau kalian masukin di sini kertas, ketika udah dibuang di tempat sampah, ini tuh akan dibalikin lagi ke pemiliknya. Biasanya tukang sampah itu nggak mau ngambil, dan mereka akan menaruh di pinggir pojok gitu ya. Terus nanti ditulisin, contohnya di dalamnya ada kertas. Nah, itu akan ditulisin kayak di situ, di apa namanya, di sini tuh mereka menulis seperti itu ya kan ya. Jadi ini hanya untuk makanan seperti itu ya. Oke, ini sudah saya jelasin, dan sekarang ini yang terakhir. Ini adalah kantong warnanya biru ya kan. Biru ini untuk apa? Biru ini tak liatin dulu ke kalian semua ya. Jadi kalau kalian lihat ada gambar seperti ini. Ini biasanya dibuang untuk kaca semacam kayak gitu ya, beling, pisau bisa, terus ceret itu bisa dimasukin di sini, terus barang-barang elektronik semua bisa dimasukin di sini kayak gitu. Catatannya mereka biasanya kalau beling itu mereka menulis di sini tuh, mereka menulis, contohnya dalamnya ada kaca nih, kaca kan pecah-pecahan gitu ya. Nah, mereka menulis di sini. Jadi yang ngambil itu juga hati-hati, biar ngasih tahu ke apa namanya, yang ngambil sampah itu, biar mereka hati-hati, jadinya ditulis di sini seperti itu. Nah, sekarang semuanya udah aku jelasin ya. Nih di sini tuh semua sampah itu beda-beda kantong plastiknya. Nah, untuk yang pertama, ini untuk yang pink ya. Yang pink ini biasanya buangnya kalau di tempat saya ini ya, karena di setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau di tempat saya ini itu buangnya di hari Senin sama Jumat. Kalau udah penuh tuh, nanti kita berangkat kerja atau libur, kita standby di sana, tinggal aja ditaruh di kotak sampah. Itu udah ada tuh kotak sampahnya, itu kayak semacam rumah kecil gitu ya. Kalau di rumah kita kayak pos ronda lah, kecilnya segitu ya, cuman dia ada tutupnya kayak gitu, ada tulisannya, udah ada penjelasannya, ini untuk buang sampah hari ini dan seterusnya. Ini untuk hari Senin dan Jumat. Oke. Dan yang
kedua ini yang putih itu biasanya Selasa itu untuk plastik. Jadi untuk semua plastik bekas plastik, kamu habis makan roti kan ada plastiknya tuh, kamu masukin sini kalau udah penuh. Nah ini biasanya buangnya hari Selasa untuk plastik. Dan satu lagi untuk hari Kamis. Untuk hari Kamis itu biasanya botol. Nah botol itu dimasukin di sini, diikat yang rapi kayak gitu ya, nanti baru bisa dibuang ke tempat sampah. Nah dan setelah itu ada ini kuning. Yang kuning itu ini kan sebenarnya plastik yang serbaguna ya, plastik yang semuanya bisa masuk di sini sampah, kecuali yang beling-beling ya nggak boleh itu kalau yang beling-beling. Nah ini biasanya dibuang itu harinya hari Rabu kalau di tempat saya ya. Mungkin kalau di tempat yang lain itu berbeda-beda hari pembuangannya. Ini ya untuk hari Rabu. Nah ini yang terakhir, ini biasanya tuh hari Sabtu kalau nggak Minggu ini, untuk ini karena ini barang yang sangat riskannya. Kenapa? Karena kalau beling itu kan bahaya kan, jadinya agak tebel. Kalau yang ini plastiknya ini ya, plastiknya beda-beda, ini agak tebel ini plastiknya ini yang biru ini. Biasanya untuk hari apa tadi, Sabtu. Oke, untuk hari Sabtu untuk masalah pembuangannya. Oke, gitu Mas. Oke, itu saja ya, karena di sini tuh sangat disiplin sekali. Anak-anaknya itu sangat disiplin, sangat mandiri kayak gitu ya. Dan semoga ya kan ya, saya ngupload video ini semoga di tempat kita itu diadakan seperti itu ya. Jadi mulai dari anak kecil ya kan ya, mulai dari TK, SD, SMP itu mereka itu semoga diajarin cara buang sampah yang benar kayak gitu ya, cara mereka memisah-misah sampah yang benar kayak gitu ya. Semoga ini bisa buat inspirasi orang tua kita semua ya kan ya, biar di negeri kita itu sampah nggak di mana-mana ya kan kasihan kan kalau sampah di mana-mana, yang tukang sapu juga kasihan ya kan, yang kita nanti ada ada makhluk hidup hewan-hewan makan sampah kan nggak seru lah ya kalau kayak gitu ya. Oke, kalau gitu ya cukup itu saja yang saya sampaikan ya. Semoga kalian mendapatkan inspirasi dari semua kantong plastik ini ya. Kita harus belajar dari negara-negara yang berkembang seperti ini ya tentunya ya, biar kita semua bisa lebih lebih takut lagi ya kan ya. Takutnya kenapa? Karena kan kalian tahu kan, karena gara-gara sampah itu bisa mengakibatkan banjir ya kan ya, selokan tersumbat seperti itu ya kan ya. Kita harusnya berpikir ya kan ya, kenapa kok bisa sampai kayak gini. Berarti kita kan harus dalam diri kita itu kita harus mencoba untuk besok-besok janganlah buang sampah sembarangan, kasihan. Nanti kalau selokannya banjir, nanti kita yang akan dapat masalah. Kita yang bersihin sendiri, tetangga kita ya kan, kita semua. Jadi untuk semuanya ya kan ya, semoga ini dapat inspirasi dari video ini. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka silahkan like di bawah ya, dan silahkan komen di bawah. Semoga kita semua bisa terhindar dari segala penyakit ya kan ya, karena banjir itu kan juga mengakibatkan penyakit juga kan. Kasihan ya ke anak-anak kita, nanti ke cucu-cucu kita nanti ya kan ya,
ke bawah-bawah kita lagi, ya kan kasihan sekali kalau sampai itu terjadi, ya kan ya, untuk tahun-tahun selanjutnya itu kan sangat-sangat kasihan. Oke, itu saja ya teman-teman yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa dapat inspirasi dari apa yang saya kasih tahu ke kalian semua dari video ini. Oke, cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, karena masih banyak penyakit yang menyebar luas di dunia ini, ya kan ya. Semoga kalian terhindar semua. Jangan lupa pakai masker kemana-mana, jangan lupa makan, sebelum makan pakai cuci tangan, pakai sanitizer ya, kayak gitu ya. Oke, gitu saja teman-teman, terima kasih.